Halo guys, apa kabar semuanya? Nah, kali ini lagi ketemu lagi sama Om Febs. Kita ngebahas atau nge-review helm yang tidak biasa. Dan to be honest, ini baru pertama kali gua pegang ini helm, baru pertama kali juga gua mau review. Gua nggak punya banyak knowledge soal produk ini karena memang kalangan pemakainya hanya terlalu niche banget ya marketnya menurut gue ya. Dan mungkin saat ini mereka coba untuk masuk ke market yang jauh lebih besar untuk anak-anak motorsport. Nah, tapi basicnya ini perusahaan sebenarnya lebih dulunya fokusnya itu lebih banyak di snowboarding. Jadi dia ini termasuk perusahaan yang jago lah bikin helm-helm snowboarding. Nah, kalau kalian lihat dari depan, kelihatan kan brandnya apaan? Nih, coba gua kasih lihat dari samping. Ada yang tahu? Logo begini? Ayo. Ada tulisannya dibuat lebih kecil. Nah, helm ini basicnya adalah helm full face keluaran dari Rurok namanya. Di sini itu kalian bisa beli juga dari semua store-nya RC Moto Garage gitu. Dan untuk helmnya sendiri, mari kita buka dulu. Ini termasuk kalau gue bilang apa, boxnya bagus ya, dalam artian rapih gitu packagingnya, walaupun tidak ada warna gitu-gitu ya. Tapi menurut gue ini menarik. Insert premium integrated audio here, Shockwave. Oh, ini yang si itunya. Oke, kita taruh dulu. Wah, ini agak susah nih ngeluarinnya. Bentar, saya pindahin ke bawah dulu biar lebih gampang. Nah, ini box 1, ini box dalamnya helmnya gitu. Barang yang ini baru keren nih boxnya. Tuh, ada tulisannya Rurok. Mari kita buka. Wah, tuh lihat tuh. Jadi aku bilang tadi kan, memang hobinya bikin helm snowboarding. Sampai gambar belakang ini aja gambar gunung es. Jadi memang udah tradisinya mereka gitu. Ini adalah tipe Rurok Atlas 4.0. Mari kita ambil dan kita lihat apa aja isinya. Ini helmnya. Ini Kyopo. Saya belum tahu ini apa. Mari kita lihat nanti. Dark visor ini harusnya. Dan habis dan nggak ada apa-apa lagi. Tuh, tidak ada apa-apa lagi, cuma itu doang. Oke, nah sekarang kita buka dulu helmnya buat kalian yang penasaran atau yang tidak familiar. Gua aja nggak familiar sebenarnya sih gitu sama helm Rurok ini. Mari kita sama-sama bedah helm Rurok ini. Wah, warnanya ungu metalik. Ada ya, kalau lihat dari sini tuh ada birunya kayak gradient gitu, kayak bunglon ya bunglon lah, gradient lah. Jadi kalau kena sinar tuh depends lo udah ngeliatnya dari sisi mana. Kalau lo lihat dari sisi belakang kayak gua gini, warnanya dominan ungu. Tapi kalau lihat dari samping begini, dominannya itu biru. Nanti gua minta Om Marlin untuk ngambil dari dekat, jadi kalian bisa lihat seberapa berubahnya warnanya, colornya. Dan untuk bungkusnya sih nggak ada isi apa-apa, cuma ini doang. Nih tuh, ini ada Atlas. Ini namanya Atlas 4.0. Ini gue belum tahu apa. Sekarang kita lihat dulu. Oh, dark visornya. Lumayan gelap sih dark visornya menurut gue ini. Oke, nih dark visornya kayak begini nih. Nah, buat kalian yang mungkin paham dan udah biasa pakai Rurok, kalau mau tambahin nanti tolong tambahin aja di komen di bawah kalau ada hal-hal yang perlu diperhatikan dengan helm ini. Karena terus terang nih gue baru pertama kali lihat helm ini. Sekilas waktu gue lihat pertama kali, tinggal tambahin gimbal-gimbal gitu ya, lu jadi helmnya Predator. Kalau kalian pernah nonton tuh filmnya Predator, Alien versus Predator, nah pakai helm ini
kasih gimbal-gimbal gitu kan belakangnya, jadi helm Predator. Sekilas nih ya kalau lihat dari depan nih desainnya. Ini tuh kayak desain helm mobil sebenarnya. Lihat tuh. Nih yang lips di bawahnya ini yang maju ke depan begini, itu rata-rata biasa dipakai sama helm mobil gitu biasanya. Helm-helm modern motor saat ini itu udah jarang sih sebenarnya yang punya lips kayak begini. Jadi ini sebenarnya satu desain yang kalau untuk motor sebenarnya agak kurang lazim ya sebenarnya kalau menurut gue gitu. Tapi banyak aja sih terutama di Amerika orang-orang yang suka dengan helm-helm kayak begini karena memang desainnya nggak biasa atau desainnya itu kayak di luar pakem gitu deh gitu. Jadi buat mereka ya ini unik aja gitu. Jadi menarik buat mereka. Nah sekarang coba kita buka. Oke, ini kita lihat dulu dari bagian luar ya. Ada fan-nya di depan satu. Gue coba intip depan fan-nya, otomatis kebuka. Oke, fan depannya bisa buka tutup. Ada tuasnya di dalam buat buka tutup. Untuk fan atas juga bisa dibuka tutup. Oke, ini atas terus sambung ke bagian belakang yang sini. Di samping ada juga fan sebenarnya. Nih, ini ada fan-nya. Oke. Nah, sekarang ini kan visornya yang clear ya. Let's see, ini gimana kita cara buka? Kita perlu obeng apa enggak nih buat bukanya? Oh enggak perlu. Oke. Nah, ini cara bukanya adalah biasa diputar doang begini. Jadi bisa pakai tangan doang, nggak perlu pakai alat. Nih, tuh. Udah, tinggal tarik. Ya buka dua-duanya ya, tapi ya. Nah, cuman ini desainnya gue bilang juga agak lucu lagi nih. Aduh. Nah, nutupnya gitu. Biar dia masuk ke dalam, buka lagi dari atas. Klek. Nah, kalau helm-helm lain itu kayak Arai gitu ya, kayak AGV gitu-gitu, lo kan buka dulu visornya, baru bisa buka begini tuh. Kalau ini nggak kebalik lo, tutup dulu baru bisa lo buka. Ya. Jadi kalau helm yang lain-lain, biasanya buka dulu kacanya, tuasnya dicopot lah, ditarik lah, diputar lah, atau didorong ke bawah. Nah, kalau ini enggak. Justru dalam posisi tertutup, buka knopnya gitu. Nah, ini kebetulan size-nya ML. Nih di belakang nih, size-nya ada tulisannya ML 58 sampai 60, which kalau buat gua ini sedikit lebih gede. Harusnya gua kan pakainya MS ya, 56 57. Cuman ini karena ini 58 60 pasti akan lebih besar nanti sedikit ketika gua coba. And then ini itu agak berat menurut gua, dan begitu gue pegang tadi pun feelnya berasa agak sedikit berat karena di sini tertulis beratnya adalah 1750, berarti 1 kilo 750 lebih kurang 50 gram. Ini sih berat menurut gue dengan comparable dari helm-helm yang sekarang beredar itu. Maka rata-rata mainnya dari 1350, 1250, 1350 sampai 1650 maksimum biasanya. Cuman karena ini adalah helm baru yang dapat sertifikasi ECE 2206, itu sertifikasi ECE yang terbaru ya di Eropa. Itu ada batas minimum weight-nya sekarang. Jadi helm itu pun nggak boleh terlalu enteng. Kalau kalian lihat video-video gua sebelumnya yang ngebahas soal sertifikasi dari helm-helm kayak Snail, ECE, terus kemudian DOT, gitu-gitu, gue pernah ngasih tahu bahwa next ECE 2206 setelah yang terakhir itu 2205 itu akan ada perubahan regulasi berat. Jadi helm itu tidak boleh enteng lagi, hanya harus memenuhi unsur berat nih. Gue nggak tahu alasannya kenapa, mungkin karena safety atau karena material. Akhirnya helm ini pun ikut jadi berat gitu. 1750 plus 50 lebih kurang, berarti yang 50 lebih kurangnya berarti yang ML yang 60. Nah, sekarang kita ngebahas masuk ke bagian dalam. Nah, sebelum bagian ke dalam nih, kita ngomongin innernya.
Ini yang agak menarik menurut gue dan gue baru sekali lihat adalah sistem penguncinya. Strap sistemnya dari si helm ini. Strapping sistemnya itu, nih, kalau kalian lihat, dia bukan kayak microlock, nggak double D-ring pastinya. Tapi kalau sekilas orang ngeliatnya kayak microlock, ternyata bukan. Ini namanya Fitlock. Jadi ini originnya sebenarnya didesain semuanya sebalik lagi buat helm-helm yang apa namanya, snowboarding gitu, karena mereka pakai glove tebal-tebal biar gampang buka. Dikasihlah yang merah ini nih. Cara bukanya cuma ditarik doang, plek gitu. Dan masangnya cuma nempelin doang karena dia ada magnetnya gitu. Plek, gitu doang udah, that's it. Safe apa enggak? Nah, ini kan pertanyaannya menarik nih, ya kan? Selama ini mungkin yang kita tahu dan gua tahu juga, mungkin kalau kalian lebih tahu boleh kasih komen nanti di bawah. Di most secure strap system itu kan masih double D-ring ya. Yang di D-ring itu dipakai di semua helm yang notabene harus masuk atau lolos dari FIM homologation helmets. Ya, jadi gua nggak pernah ngelihat sistem strapping helm di luar double D-ring untuk FIM homologation helmet. Tapi balik lagi, itu helm kan untuk balapan ya, gitu. Ini helm dipakai lebih untuk jalanan sebenarnya. Jadi tanpa harus mengikuti rules FIM homologation pun juga nggak ada masalah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah sistem Fitlock ini yang kalau tadi gua kasih lihat sama lu, nariknya cuma begini doang nih, kebuka, masangnya cuma gitu, udah safe apa enggak gitu. Nah, ternyata mereka tuh pernah bikin tes dalam kondisi terkunci begini ya. Ini ditarik begini sampai kekuatan tariknya 200 kg itu nggak copot. Nih kayak gue nih, tarik nih. Ini kan gue narik paling 2 kilo doang nih, 2 apa 3 kilo lah ya kan. Gue narik begini, nggak copot sama sekali. Tapi begitu lo cuma angkat begini doang, tuh langsung copot. Dan ngeloknya cuma begini doang, simple. Menurut gua ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kekurangannya satu ya, ini helm jadinya nggak akan safety, nggak akan secure untuk kegiatan balap-balapan dan so on ya. Bukan gua mereka bilang ini nggak bagus, nggak. Cuman gua ngeliat komparisi model teman-temannya dia yang main di MotoGP atau di ajang balapan yang lain atau World Superbike, itu kan semua pakainya double D-ring. Mungkin saat ini memang karena gue nggak ngeliat dari tadi ada FIM homologation-nya di sini, jadi gue berasumsi bahwa ini nggak didesain untuk itu. Terus yang kedua, kelebihannya menurut gue adalah ketika nih, nah kan kalau double D-ring tuh kalau kita kecelakaan atau mode microlock itu, kita suka kesusahan kan ngelepasin helm teman kita pas lagi jatuh gitu, atau lagi accident gitu. Nah ini sebenarnya jauh lebih gampang gitu bukanya. Jadi lo bisa buka dengan dua cara kan selalu kan gitu, lo selalu bisa buka dari standar chin strap-nya, atau lo buka lah dari emergency release-nya. Ini nih, emergency release-nya merah ini. Dan nih, jadi sekarang semua helm-helm yang udah maju sekarang semua udah ada emergency release-nya, jadi udah gampang. Jadi there's two way to open helmets teman-teman kita ketika mereka kecelakaan. Standarnya dari sini, dan kalau ketika mereka kepalanya injury atau injured ya, luka gitu segala macam, copotin juga dari ini dua-duanya supaya helmnya lepas tanpa nyangkutin di kepalanya dia gitu. Nah, kalau kita lihat liner dalamnya, bahan yang dipakai itu adalah kayak model bahan semi alcantara gitu, kayak rada sweat gitu, tipis tapi, dan lumayan empuk menurut gue bahannya dan tebel. Nah, terus ininya nggak bisa diturunin, tapi ada chin guardnya, tapi nggak keras, cuma kain doang, kayak cuma untuk nutupin supaya angin nggak masuk ke dalam doang. Kalau dari yang lain-lain sih nggak ada, warnanya semua black itu di dalam, cuma bahannya sih termasuk kalau gue bilang premium banget sih, bahannya ini premium. Nah sekarang gue coba pakai ya, gimana pakai helm ini. Wah, ini agak masangnya repot deh. Jadi ketika pakai helm ini kita pegangnya begini nih,
Biasanya kan kita ada lubang tuh suka pegang, kalau ini kan nggak ada nih, jadi begini nih. Oh, ini size-nya ML. Gua nggak tahu tadi ini karena ini masih jauh. Gimana cara pasangnya? Oh, harus dikendorin dulu. Anyway, ini karena ML, tapi di cheek pad gua ngepresnya tuh banget. Tapi di bagian atas dekat shell sini gua agak berasa kopong. Tuh, lihat kan? Jadi kayak pas di sini tapi nggak pas di sini buat kepala gue ya, gitu. Nah, mungkin gue harus pakainya yang MS, tapi gue nggak tahu seberapa tight karena ini aja menurut gue udah lumayan tight nih. Dia punya cheek padnya, gitu. Nah, gue nggak tahu kalau misalkan yang size MS apa akan lebih nutupin lagi. Cuman kalau kayak gini sebenarnya enak sih rasanya bawa helm lo di kepalanya nggak neken ya, gitu. Tapi menurut gue roomnya terlalu banyak buat kepala gue, nggak tahu buat kepala yang lainnya nih. Kayak di sini, karena ini memang bukan size gue sih ya. Nih, ini aja ada satu jari nih di depan forehead gue, di depan kening gue ini masih ada ini satu jari bisa lewat tuh. Jadi menurut gue, ya mungkin ini sebenarnya karena bukan size gue aja sih gitu. Nah, terakhir nih gue yang baru bukain tadi nih. Ini adalah sebenarnya velcro untuk audio, nah namanya itu Shockwave Audio System. Dia dijualnya itu terpisah, jadi additional lah. Jadi kalau kalian mau yang pakai Bluetooth connection kayak gitu-gitu bisa nih. Jadi mereka udah prepare dan udah siapin di dalam. Jadi memang tadi juga memang di sininya agak berasa lega sih, gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin warna, kita udah ngomongin innernya, outernya seperti apa. Desainnya seperti apa. By design gua nggak terlalu bukan selera gue ya, tapi ya kalau pribadi kan kita boleh aja yang ngomong ya, kalian suka boleh, gua suka boleh, gua nggak suka atau kalian nggak suka boleh aja ya. Gua kurang kalau untuk desain satu, tapi menurut gua warnanya bagus banget. Ini kalau kita ingat nih ada produk kompetitor juga yang modelnya kayak gini, full carbon, warnanya juga gradient begini kayak bunglon begini. Nah, terus yang kedua karena fitting tadi gua nggak oke, tapi di dalam kelebihannya adalah innernya tuh soft banget karena sweatnya tuh enak banget. Nah, terus yang lain hal harus diperhatikan, ini agak berat ya, 1750, jadi nggak buat kita yang biasa pakai helm-helm yang ringan banget sih sebenarnya jadi berasa, tapi kalau yang biasa pakai helm yang kelasnya di atas 1500 beratnya sih hampir nggak berasa sih sebenarnya. Nah, terakhir untuk harga sebenarnya, jadi dia ini sebenarnya berada di in range-nya premium brand yang mahal banget plus di antara yang kelas low market, medium market, low medium market. Nah, dia ini in between medium ke premium marketnya. Jadi dari sisi harga ini lebih kurang 12 jutaan lah harganya, gitu. Nah, buat kalian yang balik lagi ya, ini masalah selera dan desain. Kalau memang kalian suka sama desain dan warnanya, ini helm yang bisa menjadi konsideran sekalian ketika kalian mau coba helm dengan desain yang beda, dengan brand yang beda, yang mungkin gua aja secara pribadi gua juga nggak terlalu familiar sama brand ini. Tapi teknologi wise ini helm top, gitu. Nah, sekian dulu dari gue ya guys, gitu. Nah, buat kalian yang mau cari helm ini bisa langsung pergi ke store-nya, semua store-nya RC Moto Garage. Mumpung mereka juga sekarang lagi ada sale ya, atau selalu biasanya mereka ada sale lah. Jadi mumpung kesana lah, main-main, lihat-lihat, banyak produk-produk yang lain juga. Next, gue akan bahas apparel yang lain lagi. So far kita cukup sampai di sini dan sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao.